Oji, berdoa terlebih dahulu. Berdiri, Oji. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, datang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa pada Tuhan. Ya, teman-teman, anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran budaya hidup sehat. Kenapa kita harus budaya hidup sehat? Itu perlu bagi seorang olahraga. Karena kalau kita tidak membudidayakan kesehatan kita akan tidak bisa melakukan aktivitas. Sebab itu, untuk melakukan aktivitas kita harus sehat. Sehat itu terus jasmaninya bagus, pasti bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Doa. Nah, di budaya hidup sehat ini banyak sekali Bapak akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Mengapa kita harus dibatasi pergaulan bebas itu? Karena kita itu harus memilih. Contoh ya, kalau kita bergaul dengan olahragawan, seorang atlet, pasti kita juga termotivasi untuk menjadi seorang atlet. Kita bergaul dengan orang yang kriminalitas, contohnya seperti perampok. Kalau kita bergaul dengan yang salah, pasti kita juga akan terbawa salah, karena pergaulan itu akan menentukan kebiasaan diri kita. Seperti itu. Ada yang tahu sebelumnya pergaulan bebas itu apa saja? Bilang. Pergaulan yang tidak terbatas, maksudnya tidak ada kontrol. Ada yang lain? Betul. Ada yang lain? Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang disebutkan Reza itu sangat benar. Perilaku yang menyimpang dari kebiasaan orang lain. Contohnya kita biasanya pergaulan itu menyimpang dari yang baik ke yang jahat. Nah, yang tidak baik menjadi jelek. Kalau kita ingin meminimalisir kejahatan tersebut, jangan menyimpang ke hal-hal yang negatif, karena hal-hal negatif itu contohnya hal negatif narkoba, minuman keras, tawuran, seks bebas, betul ya. Terus apa lagi? Obat-obatan, betul. Apa lagi? Kriminalitas, betul. Geng motor, betul. Itu kan menyimpang, betul. Kan itu menyimpang ya. Nah, hal seperti itu harus diminimalisir atau dihindari oleh kita semua, karena sangat menimbulkan ke diri kita itu negatif. Kita itu harus menimbulkan rasa positif. Karena kenapa? Positif itu timbul dari diri sendiri dan kemauan diri sendiri. Kita harus terus belajar mengendalikan diri kita. Karena kalian, saya tanya, cita-cita Ilham pengen jadi apa? Jadi pilot, Pak. Bagus. Ini? Betul. Wah, bagus. Guru, bagus. Bagus. Presiden. Bagus presiden. Tapi cita-cita tersebut harus dibuktikan dengan perilaku
disimpan setinggi langit. Wow. Bagus. Sangat bagus. Karena orang hebat itu orang lain, contohnya orang lain dalam olahraga yang orang lain latihannya misalkan 1 minggu 3 kali. Kalau kita harus lebih dari orang lain kalau ingin menjadi orang yang hebat. Insya Allah cita-cita akan terlaksana kalau kita yakin, bekerja keras, tanggung jawab, disiplin. Itu kunci dari kesuksesan itu. Dan jangan lupa kita harus berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Ridho biridho walidain, wasunullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, baik kepada orang tua, insya Allah digampangkan, digampilkan segala urusan kita. Seperti itu. Jangan lupa kalau sekolah, kalau mau kemana-mana, kita harus minta doa orang tua agar dimudahkan. Ya, Pak. Dan orang sukses itu orang yang terus berlatih, belajar. Karena kenapa? Berlatih dan belajar agar menjadi kebiasaan, agar terlatih dan terampil. Kalau dalam pergaulan bebas, apakah bisa tawuran, orang yang tawuran itu menjadi orang sukses? Jangan itu harus kita yakini bahwa itu tidak akan pernah bisa, karena dari rumahnya kan kasihan orang tua ya, banting tulang untuk menyukupi kehidupan kita, tapi kitanya malah tidak benar gitu sekolahnya. Harus tetap rajin sekolah. Karena kenapa? Dari rumahnya berangkat tapi ke sekolah alhamdulillah, kan itu membuang-buang waktu. Jangan seperti itu, karena dalam Al-Quran juga orang-orang yang beriman itu dalam surat Al-Asr, demi mas saya bahwa sesungguhnya orang-orang itu sedang kerugian, dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Waktu itu sangat berharga. Nih, 1 menit, 2 menit kita belajar. Kalau orang olahragawan seperti atlet di sini kan, meja ya. Ini Pak, atlet voli ya. Gimana kebiasaan Anda dalam latihan? Disiplin. Apakah kamu mabuk-mabukan? Kan tidak ya. Karena orang-orang yang ingin menjadi orang yang sukses itu tidak ada mabuk-mabukan, narkoba, main malam. Karena kalau kita latihan ya suka tidur jam berapa? Jam 9 malam tuh. Sangat bagus itu. Karena kalau kita kurang dari 8 jam tidur, itu akan mempengaruhi fisik kita. Gimana? Ini kelihatan nggak? Ini dulu ya. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Karena ini nggak ada pin fokus ya. Karena sedang mati lampu, padam mati lampunya.
pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Betul. Aturan atau norma karena individu dengan kelompok. Nah, pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan yang artinya proses interaksi. Pergaulan itu proses interaksi. Nih, pergaulan contohin ngobrol sama bule. Ya. Nah, ini interaksi. Pergaulan. Ini pergaulan kita interaksi, tapi interaksi itu harus positif, jangan menyimpang, jangan negatif. Karena kenapa? Dengan kalau negatif kita akan tersesat ke hal-hal yang negatif. Seperti apa? Seperti hutang. Negatif, betul. Darmaji. Itu Darmaji. Ada. Siapa tak? Sini nih. Makan satu. Itu menyimpang dia, jangan seperti itu kalau seperti obat-obatan, mabuk-mabukan, malam jam 1 baru ya. Jangan terus main game, jangan. Kalau bisa kita jangan main game terus sampai larut malam. Mending kena mengaji, coba betul. Melihat video sepak bola, taekwondo, softball, bola voli, futsal, dan lain-lain sebagainya. Tarung derajat kah, Bapak? Kalau tarung derajat paling senang itu karena di dalam olahraga tarung derajat itu menimbulkan rasa disiplin kepada kita. Contohnya kalau kita ya telat 5 menit atau 1 menit, kita harus push up 10 kali. Ya seperti tak bebas kan pergaulan itu interaksi. Kalau bebas tak terbatas, tak terkontrol, artinya tak lepas dari kewajiban kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara. Nah, jenis-jenis pergaulan bebas. Merokok dan penyalahgunaan narkoba. Astagfirullahaladzim. Karena kenapa merokok? Nah, merokok itu bukan pertama-tama bukan dari narkoba, merokok dulu nanti bertahap. Karena orang yang merokok itu kan kecandu ya. Nanti pengen merokok. Kemudian seks bebas. Nah, yang ini kalau seks bebas ya, ini bahaya. Salah gaul, nanti salah geon. Kata Ustaz Epi ya, suka nonton ya? Berarti jarang mengaji ya. Seks bebas. Nah, perhatikan kalau seks bebas itu karena kenapa? Menyisir dengan cara apa? Olahraga, menyibukkan diri dengan tapi hal-hal yang positif. Betul. Jangan berdiam di rumah sendirian. Betul. Kemudian jangan nonton yang sembarangan ditonton. Apa itu tak? Seperti film-film porno. Bagus saya. Tapi kan kita sekarang teknologi ya. Ya, Pak, teknologi. Teknologi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau kita. Tapi emang teknologi itu kebanyakannya madaratnya kalau tidak diperankan dengan baik. Maksudnya, Pak? Maksudnya seperti hal-hal yang kita harus nonton, misalkan
tentang sepak takraw. Tapi ya anehnya ada iklannya, iklan seperti itu jangan dipencet, jangan salah mencet kalau di teknologi itu, kalau di HP itu, karena sangat berbahaya untuk kita semua. Bisa-bisa nonton yang hal-hal yang negatif. Nah, tawuran dan membuat kerusuhan. Nah, kalau tawuran jangan, karena kita itu dari rumah sampai ke sini, orang tua kita itu banting tulang untuk menafkahi kita, untuk sini belajar itu kan supaya kita pintar, cerdas, inovatif, kreatif. Betul nggak? Betul. Nah, seperti itu. Harus kasihanlah kepada orang tua yang membantu kita untuk seperti ini. Sampai papa juga nih kerasa ya, sampai segini orang tua sangat terpenting, doanya itu mustajab. Jadi jimat. Kalian tahu ya, doa kolot jadi jimat. Memang betul mustajab, karena Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berkata umuka, langsung abuka. Ibumu, bapakmu. Sebelum kita ke bapak, kita minta doa terlebih dahulu ke ibu, terus ke bapak. Ya, agar kita diberi kelancaran dalam aktivitas, belajar, dan sebagainya. Minum minuman yang beralkohol jangan ya, karena itu bukan minuman yang enak, tapi minuman yang haram. Seperti itu, karena dilarang oleh agama, dan untuk kesehatan kita pun akan bahaya. Betul? Aktivitas kita akan terhambat oleh minuman keras tersebut. Kan nih, kita itu sehat ya, kenapa kita ingin sehat, tapi kenapa kita rusak dengan kesehatan kita oleh minuman beralkohol ini? Sangat berbahaya nih. Kalau alkohol itu memabukkan dan berbahaya bagi tubuh kita semua. Nih, ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas itu kelihatan? Samar-samar Pak. Samar-samar? Berapa? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Terjalan di dalam pesta hura-hura. Tuh. Jadi kebanyakan itu hal-hal yang negatif itu seperti pergaulan bebas itu di malam hari. Karena kenapa? Ada klub malam, itu sangat berbahaya. Kita janganlah malam-malam menikmati mengaji. Betul? Betul. Seperti itu. Agar kita terjerat dari hura-hura tersebut. Perilaku yang tidak baik atau tidak beretika. Kan kalau kita pasti tidak beretika ya, kalau menyimpang itu. Seperti itu. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian terbuka atau tidak, memakai seperti begini, kan itu sangat menyalahgunakan. Kan karena di agama itu tidak boleh terbuka aurat. Kemudian pernikahan. Nah, di luar pernikahan nih, itu sangat membahayakan. Betul nggak? Betul. Kita kan pengen sukses ya. Kalau kita di luar pernikahan, kita akan malu sama tetangga karena menghamili orang lain yang tidak sah nikahnya. Jangan sampai seperti itu. Mari kita jaga diri kita sendiri. Kalau diri kita nggak terjaga oleh diri kita sendiri, bahaya. Bahaya lagi. Banyak bahayanya. Mengkonsumsi alkohol, kemudian menonton film yang negatif, tawuran yang terjadi, senangnya menghabiskan
waktu di klub malam seperti itu, mengharap satu keinginan karena kenapa? Nah, judi mengharapkan kan dengan judi segala cara kita itu sekali menangnya banyak, tapi kalahnya terus-terusan seperti itu. Betulnya? Betul. Nah, penyebab pergaulan bebas dalam pendidikan karena taraf pendidikan yang rendah, kurangnya kita pendidikan karena pendidikan itu pengawasan bisa menyebabkan anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua, perhatian dari guru, perhatian dari keluarga. Seperti itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kurang berhati-hati memilih teman. Nah, kalau memilih teman itu harus memilih teman yang lillah, teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita ke hal-hal yang positif, mengingatkan kita ke hal-hal yang positif itu seperti mengaji, olahraga. Harus seimbangkan kita pendidikan jasmani. Ini pendidikan jasmani, jasmaninya harus kuat, rohaninya harus hebat, dan otaknya harus hebat. Keadaan ekonomi itu bisa membuat kita salah jalan, menyimpang dalam pergaulan bebas itu. Seperti apa menyimpangnya? Seperti apa? Betul, sangat betul. Betul. Begal betul. Karena kenapa? Faktor ekonomi. Itu penyebabnya faktor ekonomi. Maka mudah-mudahan yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan kekayaan yang berlimpah. Amin. Amin ya Allah. Kaya hartanya, kaya jiwanya, hatinya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Tapi pengen kaya, kita harus berjuang, semangat. Semangat belajarnya, semangat ikhtiarnya, tawakalnya seperti itu. Kemudian penyalahgunaan internet. Nah, penyalahgunaan internet seperti yang tadi dijelaskan sama Bapak ya. Tadinya mengerjakan tugas, nampaknya ada iklan-iklan yang tidak baik ditinggali, gitu ya. Coba. Nah, dampak pergaulan bebas itu dampaknya sekarang ketergantungan uang, kriminalitas tinggi, kemudian keselamatan rendah, hubungan kemana-mana. Cara mengatasinya itu memperbaiki bentuk cara pandang, kemudian jujur terhadap diri kita sendiri. Dampaknya cara menjaga keseimbangan terhadap pola hidup, perbanyak beraktivitas yang positif, ya seperti itu. Mengaji itu cara mengatasinya itu berkomunikasi secara baik, kemudian bergaul dengan baik, bersosialisasi dengan baik, kemudian taat beribadah, seperti itu. Ya, kemudian kita ada diskusi. Ya, anak-anak kita kembali kita diskusi ya. Ya, siapa yang ingin bertanya sob? Siapa? Mau bertanya? Berdiri. Mau bertanya Pak, bagaimana caranya agar kita tetap konsisten di jalur yang positif, tidak menyimpang, tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif atau pergaulan bebas. Terima kasih. Ya baik, terima kasih, sangat bagus itu pertanyaannya. Untuk mengatasi cara
seperti itu yang disebutkan oleh bule, kita harus berolahraga, mengaktivitas, menyibukkan dengan aktivitas yang positif seperti olahraga ya, mengaji, climbing, seperti itulah. Pasti kita tahu ya. Ya, tahu Pak. Terima kasih Pak. Kalau saya katanya Pak, perkenalkan nama saya Haji. Ini bertanya bagaimana cara mengantisipasi kecanduan seperti mengumpulkan narkoba. Ya baik. Ya kecanduan ya. Kecanduan dari narkoba itu sangat bahaya dan memabukkan. Susah untuk dihilangkannya. Saya pernah lihat ya yang pecandu narkoba itu harus direhabilitas. Rehabilitas itu seperti ditempatkan di tempat yang suci, nyaman, enak, seperti itu. Teruslah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta bahwasanya kita akan mati. Semua itu akan mati, akan rusak dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita itu harus beramal soleh agar kita masuk ke surga. Seperti itu bahwasanya. Kemudian untuk mengatasinya itu jangan sendiri saja, harus ada teman seperti itu. Harus berinteraksi, pergaulan itu sangat baik. Yang positif tapi ya seperti itu. Positif itu seperti olahraga, mengaji ya. Ya, apa? Ya siapa lagi? Mau tanya Pak, dampak bagi tubuh kita apabila kita begadang itu seperti apa Pak? Ya, dampaknya itu akan lemas dan tidak mau berolahraga seperti itu. Konsentrasi hilang. Kemudian ada yang menambahkan tak? Dampaknya itu turunnya daya tahan tubuh atau fisik. Iya betul. Jadi malas kan ya, seperti itu. Daya tahan tubuh menurun. Jadi malas bergerak untuk melakukan aktivitas itu jadi malas karena daya tahan tubuh menurun. Seharusnya kita tidur 8 jam, ini kalah 2 jam. Ya iya ya. Salat subuh lepas. Salat duha iya ada penutannya. Itu tidak boleh salat duha ada penutan. Gak boleh itu. Kebanyakan sama. Paham? Paham Pak. Jadi malas bergerak seperti itu, malas beraktivitas, malas berolahraga gitu. Karena tubuh kita, daya tahan tubuh kita menurun seperti itu. Ya Pak. Terima kasih. Ya Pak. Sudah? Ya, sebelum Bapak mengabsen ya, ada yang ditanyakan lagi? Pak. Tadi siapa saja yang bertanya? Ya Pak. Acungkan tangan. Saya menambahkan. Ya, menambahkan siapa saja? Ya. Saya Bapak akan dinilai. Nanti bakal ada penilaiannya. Saya dapat hadiah. Ya, dapat hadiah. Apa nilainya? Insya Allah. Harus banyak bertanya agar tidak sesat di jalan. Sudah, yang bertanya itu Ilham Makin, Ya Pak. kemudian Koji, kemudian Emil, kemudian yang menambahkan itu adalah Reza dan Abi tidak ya sama Rizia. Harus rajin ya tingkatkan lagi belajarnya ya. Itu ya. Ya, kita masuk ke absen. Baik Pak. Ilham Makin, Hadir. Koji, Emil, Abi, Rizky, Anil, Reza. Ya, terima kasih. Bapak cukupkan sekian ya. Ya. Sebelum kita
akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.